Selamat pagi peserta didik sekalian. Untuk peserta didik dari kelas 8A sampai 8H, ini video yang Pak buat untuk kalian tentang bagaimana cara kalian mengakses situs pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 dan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya. Ini adalah tampilan dari Rumah Belajar Binwin yang kalian akses melalui link yang sudah dibagikan. Nah, untuk masuk ke situs pembelajaran bahasa Inggris kelas 8, kalian berangkat dari sini. Setelah kalian masuk ke halaman Rumah Belajar Bina Wirawan ini, kalian gulir ke bawah. Sebentar. Ya, gulir ke bawah. Digeser ke bawah. Nah, di bagian bawah ini sudah ada menu mata pelajaran dari kelas 7, 8 sampai 9. Nah, kalian tinggal lihat mata pelajaran yang ingin kalian pelajari. Nah, khusus bahasa Inggris, lihat di link mata pelajaran kelas 8. Bahasa Inggris berada di nomor 4. Silakan kalian klik di nomor 4 itu, di tulisan bahasa Inggris, klik dia. Sudah diklik, kita tunggu. Ya, dia sudah mulai proses meloading. Minta maaf ya kalau dia jaringan agak lemot. Loading, dia muat. Nah, ini adalah tampilan halaman pertama dari situs pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Identitasnya itu ada tulisan nama Bapak Flo, seperti itu ya. Kemudian sebelum kalian memulai pembelajaran bahasa Inggris mandiri di rumah, Pak sangat mengharapkan agar kalian membaca petunjuk belajar yang ada di halaman awal ini. Nah, kalau digulir ke bawah, itu ada tulisan selamat datang di blog pembelajaran bahasa Inggris khusus peserta didik SMPK Bina Wirawan kelas 8. Nah, Pak harap ini di bawahnya itu petunjuk belajarnya. Ini petunjuk belajarnya. Pak harap kalian baca ini petunjuk belajarnya ini, karena di petunjuk belajar ini kalian akan diarahkan untuk bagaimana belajar yang benar tentang bahasa Inggris di rumah, dan tugas bagian mana saja yang harus kalian kerjakan, serta ulangan yang bagian mana yang harus kalian kerjakan, seperti itu. Oke. Setelah kalian sudah paham mengenai petunjuk belajar ini sampai di bawah, sudah. Ini akhirnya. Sudah, maka kalian langsung melakukan kegiatan pembelajaran. Itu tinggal kalian arahkan pointernya ke bagian home di sini. Ini, kalau dikasih begini dia hilang toh. Kalau diarahkan ke sini dia muncul. Nah, di situ menunya itu sudah ada materi pokok, kegiatan belajar 1 sampai dengan kegiatan belajar 4. Nah, kalian mulai kegiatan belajar kalian, sebelum masuk ke kegiatan belajar 1 sampai dengan 4, kalian baca dulu dia punya materi pokoknya. Tinggal diklik di situ. Klik dia. Nah, ini muncul tampilan materi pokoknya, ringkasannya ya. Nah, tinggal kalian gulir ke bawah, baca dan pahami materi pokoknya. Nah, ini materi pokoknya. Sudah, singkat saja karena Pak hanya meringkas untuk memudahkan kalian memahami dan membaca dengan lebih cepat, seperti itu. Sudah, setelah kalian pahami dia punya materi pokoknya ini, lalu mulai lakukan kegiatan pembelajaran 1. Nah, bagaimana caranya? Kembali ke atas ke halaman, ke menu home, arahkan ke situ, lalu klik di kegiatan belajar 1. Klik situ. Nah, muncul kegiatan belajar 1, tampilannya seperti ini. Ini tampilannya, seperti itu. Nah, di kegiatan belajar 1 itu ada 3 aktivitas. Jadi setiap kegiatan belajar ada aktivitas yang harus kalian buat di rumah.
aktivitas itu Pak tidak ambil nilai ya. Sekali lagi Pak tidak ambil poin atau nilai. Aktivitas itu adalah latihan untuk kalian bisa mempersiapkan diri atau bisa lebih memahami materi yang Pak berikan. Itu aktivitas satunya ada, gulir ke bawah lagi. Sorry, sabar. Maaf ya, jaringan agak lemot. Nah, gulir ke bawah lagi ada aktivitas 2. Itu aktivitas 2-nya. Lalu yang terakhir ada aktivitas 3. Di setiap aktivitas itu ada perintah yang harus kalian lakukan. Nah, ya, kalian belajar ikuti perintah itu. Dan setiap kegiatan belajar itu berlaku untuk waktu 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Tujuannya supaya kamu lebih memahami materinya. Jadi kegiatan belajar 1 ini kalau kalian sudah selesai, ulang lagi, lihat kosakata mana yang kalian belum tahu, ulang lagi, tulis kosakata itu, cari di kamus. Nah, setelah kalian sudah menguasai dengan baik materi di kegiatan belajar 1 itu melalui aktivitas yang kalian lakukan di rumah itu, kalian jangan langsung masuk ke kegiatan belajar 2 ini. Jangan dulu. Apa yang harus kalian buat setelah itu? Kalian harus melakukan kegiatan penilaian. Nah, itu silakan kalian di situ lakukan kegiatan penilaian. Itu ada di menu penilaian. Di menu penilaian itu sudah ada tugas pertemuan 1, tugas pertemuan 2, dan tugas pertemuan 4. Nah, setelah kalian lakukan kegiatan pembelajaran 1 atau kegiatan belajar 1, langsung kerjakan tugas pertemuan 1. Nah, klik di situ. Klik. Sudah. Nah, akan muncul seperti ini. Tugas pertemuan 1. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tugas kalian nanti dikerjakan secara online. Jadi kalian yang belajar daring, tugas itu tidak perlu dikumpul ke sekolah. Tinggal kalian kerjakan di sini, langsung lihat nilainya. Seperti itu. Tugas pertemuan 1 sudah, digilir ke bawah, tampilannya seperti ini. Gambarnya SpongeBob ya. Tampilan seperti ini, sudah. Nah, di situ sudah ada menu yang harus kalian input atau isi sebelum kalian melakukan kegiatan pengerjaan tugas itu. Itu mulai dari kata sandi. Jadi, setiap tugas itu Pak sudah berikan kata sandinya. Sehingga peserta didik yang mau melakukan pengerjaan tugas secara online harus mengontak atau meminta kata sandinya ke Pak. Minta tokennya ke Pak supaya Pak tahu siswa mana saja yang sudah mengerjakan tugas secara online. Masukkan kata sandi seperti ini. Masukkan kata sandi, kemudian nama lengkap kalian ada di bawah sini. Sudah. Setelah itu gulir lagi ke bawah. Gulir lagi ke bawah. Ada kelas. Di kelas itu kalian tidak pakai input tapi pakai pilih. Tinggal kalian klik di panah bawah. Nah, di situ tinggal kalian lihat maka kalian berada di kelas mana. Nah, setelah itu semua sudah terisi, baru kalian klik di tombol next. Nah, tombol next seperti ini. Diklik situ. Nah, kalau kalian belum isi secara lengkap, terutama token atau kata kunci password, maka kalian tidak bisa masuk ke kegiatan pengerjaan tugas. Jadi intinya adalah bahwa kalian harus dapatkan dulu passwordnya di Pak, baru kalian bisa masuk. Seperti itu. Kenapa harus pakai password? Ya, tujuannya supaya Pak tahu siswa mana saja yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan. Seperti itu. Jadi kalian harus lapor diri. Sudah. Nah, sudah. Setelah kalian kerjakan pertemuan 1, tugas pertemuan 1 ini, langsung nanti ada hasil nilainya memang. Lalu kalian langsung kembali lakukan kegiatan belajar 2. Nah, klik di situ kegiatan belajar 2. Tampilannya begini. Sudah. Setelah kegiatan belajar 2 sudah kamu buat, misal ada 3 aktivitas juga. Setelah kegiatan belajar kamu sudah buat, sebelum melakukan kegiatan belajar 3, lakukan penilaian dulu. Penilaian itu ada di situ. Lakukan tugas pertemuan 2. Setelah lakukan tugas pertemuan 2, sama tugas pertemuan 2 juga tampilannya seperti ini. Sudah, tampilan seperti ini. Kemudian juga pakai password, itu ada kata sandi itu. Sama, kalian harus beritahu Pak dulu. Beritahu Pak dulu bahwa Pak saya mau mengerjakan tugas, tolong minta passwordnya. Nanti Pak kasih password lalu kau kerjakan tugas, langsung
lihat kopinya nilai di situ dan Pak juga langsung isi kopinya nilai di daftar nilai seperti itu. Nah, setelah itu selesai lanjut ke kegiatan belajar 3. Setelah itu lakukan penilaian. Khusus kegiatan belajar 3 itu tidak ada penilaian yang Pak ambil. Sudah, jadi setelah kegiatan belajar 3 langsung kalian lompat lakukan kegiatan belajar 4. Setelah kegiatan belajar 4 kerjakan tugas pertemuan 4. Sudah, tampilannya model kayak tadi, pakai dengan token, pakai password. Sudah, setelah ini selesai, lanjut langsung dengan ulangan. Ini ulangannya seperti ini, ulangannya online ya. Ulangan juga Pak pakai password, jadi siapa saja yang mau mengikuti ulangan harus meminta password ke Pak. Tampilannya seperti ini, dia tetap terkancing seperti ini. Sudah, kalau kalian tidak masuk tanpa memberitahu Pak, maka kalian tidak bisa masuk. Yang pertama, yang kedua nilai kalian tidak akan terekam di komputernya Pak, seperti itu ya. Oke. Nah, ini adalah materi dan langkah-langkah kegiatan belajar yang harus kalian buat di rumah. Ini akan berlaku selama 1 bulan. Jadi nanti di akhir Februari nanti Pak akan masukkan lagi materi yang baru. Seperti itu. Jadi Pak harap kalian kerjakan tugas atau mengikuti kegiatan bimbingan nanti dengan serius dan mengerjakan tugas tepat waktu supaya ketika nanti materi baru muncul lagi di sini kalian sudah tidak ketinggalan materi. Oke. Pak harap video sederhana ini bisa membuat kalian paham tentang mengakses situs pembelajaran bahasa Inggris tadi dan langkah-langkah belajarnya seperti apa. Pak harap kalian mengerti dan Pak juga minta maaf kalau videonya sangat sederhana ya. Ini Pak rekam pakai HP dan Pak pegang pakai tangan saja, tidak ada dia punya penahan HP-nya. Jadi videonya juga kadang gemetar. Bergetar ya karena Pak punya tangan gemetar seperti itu. Oke, intinya kalian hanya dipermudah saja supaya bisa lebih memahami. Begitu saja. Oke, selamat pagi. Sampai jumpa di kegiatan bimbingan. Selamat belajar mandiri di rumah. Pak pamit ya.